Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bosowa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pengumpulan data atau wawancara yang bertema toleransi keberagaman dan hak warga negara. Informan pada wawancara kali ini yaitu Bapak Ustadz Mahmud Suyuti sebagai UHUA Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Langsung saja ke lokasi. Sekarang saya sudah bersama Bapak Ustadz mengenai Pak ini akan menjadi informan pada wawancara. Baik, untuk tema wawancara kali ini yaitu toleransi keberagaman dan hak warga negara. Baik, kalau saya mulai Pak. Baik, sekarang ini dari dengan Indonesia dan juga Kota Makassar di mana sekarang ini sudah banyak berbagai etnis dan juga beberapa agama. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, menurut Bapak bentuk yang sebenarnya yang harus kita berikan di ruang publik untuk toleransi pada saat beribadah, kegiatan kampus atau kegiatan pada saat Jadi yang pertama-tama mengenalkan dulu saya saya sebagai ketua yang salah satu yang penting dari dan bisnis provinsi saya sebagai wakil provinsi ada sebagai dosen dengan beberapa program baik toleransi beragama, toleransi keberagamaan dan nilai keberagaman program. Yang pertama itu ada namanya hubungan ini adalah sikap empati dan sesama politik beragama dan kita baik dalam ada namanya dua watak atau dia biasa agama dan dia sama-sama warga masyarakat Indonesia. Misalnya kita perkenalkan atau punya pertanyaan itu masuk dalam itu pertemanan kalau pemerintah yang harus dihubungi. Yang terakhir adalah dua masyarakat sama umat terus sama dan umat agama dari masyarakat dan sebagai masyarakat agama kemudian masyarakat itu agama dengan melihat satunya pastinya adalah masyarakat dari mana selama dia melihat mereka tanpa mengenal selama mereka tua kemudian masyarakat bahkan ada juga program itu namanya orang berubah itu pada setelah ada orang yang bisa mensekian kita ada komunikasi karena yang sedangkan konflik itu karena ya karena ini punya sosialisasi uang dan sebagainya. Program apa itu ada dijalankan Ini program yang sesuai kita adalah mengadakan ini diskusi saya dengan kita akan merasa ini dari manusia agama muslim dan menjalankan program yang sudah berjalan saling melakukan budaya yang sudah melakukan apa perkembangan baru itu seperti jalan karena yang berjalan kita harus berlalu produksi di bagian tertibkan dari konflik pertama kita harus menerapkan dalam ini
ada sikap tawas itu sikap perdagangan keadilan tidak terkini tidak ekstrim dan sikap artinya tidak memahami sebagai agama itu akan membawa bencana pembiayaan dari negara bersama ini percaya bersama itu ada dalam tadi kamu cuma sebenarnya itu kan bisa harus konkret dalam bersuara yang saya mau berkata bagaimana yang akan dilakukan yang akan ada pakar ada yang membahasanya betul paham yang kita butuhkan komunitas teman-teman yang ada di sebuah program masih belum bisa membuka mereka untuk memberikan pemahaman persaudaraan dan sebenarnya Islam dan komunitas dan cara memberikan pemahaman bahwa artinya mengerti sikap pendengar tidak terpikir kan cara memberikan doktrin mereka berarti dalam proses literasi dan perdagangan jika kita berpihak kepada sesuatu pemahaman atau masalah berapa proses ini selalu kita adakan dengan sebuah masalah itu merupakan kaki sedang proses. Oke Pak, jadi pertanyaan selanjutnya itu MUI itu sering mengeluarkan fatwa. Jadi menurut Bapak itu seberapa jauh fatwa MUI mempertimbangkan aspek kebinekaan dan hak-hak non-muslim di Kota Makassar? Ya. Jadi salah satu tugas Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa. Banyak fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, terutama terkait dengan kerukunan umat beragama dalam menjalankan ibadah masing-masing. Fatwa MUI ini selalu keluar itu terutama pada momen-momen tertentu, seperti pada setiap tahun baru. Pasti ada fatwanya MUI keluar agar seluruh umat Islam menjaga keharmonisan dalam merawat dan mengawal pergantian tahun baru dan hari Natal. Pasti ada fatwanya MUI itu. Nah, kemudian pada saat Lebaran itu ada fatwa MUI yang keluar untuk non-muslim agar umat non-muslim tetap merawat dan menjaga keamanan ketertiban pada saat momen-momen Lebaran. Pada bulan puasa ada fatwa MUI keluar agar non-muslim tidak begitu mempublikasikan bagaimana dia di tengah-tengah masyarakat dalam hal melaksanakan makan di ruang-ruang terbuka. Itu fatwa dari MUI dan selalu keluar. Nah, itu antara lain implementasi dari fatwa MUI yang harus dikawal. Harus dikawal. Tapi ini kan sifatnya fatwa. Fatwa itu adalah anjuran atau maklumat yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen. Dan itu fatwa itu ada objeknya. Apakah objeknya untuk umat Islam agar menjaga kerukunan keharmonisan pada hari-hari Natal dan pergantian tahun baru, atau objek kepada non-muslim untuk menjaga keharmonisan dalam hal pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri. Itu. Dapat pertanyaan selanjutnya, di era media sosial sekarang ujaran kebencian berbasis sara gampang menyebar. Apa pesan Bapak untuk mahasiswa pemuda agar bijak dan tetap toleran di dunia maya? Nah, ini yang paling penting ini. Biasanya terjadi konflik itu karena adanya isu liar yang berkembang di medsos, baik di Facebook, Instagram, di TikTok. Itu yang biasa menyerang pendapat orang-orang lain yang menurut dia tidak cocok. Makanya saya punya pesan kepada mereka yang di medsos agar kembali kepada konsep awal toleransi, yaitu
menghadirkan dalam diri sikap tasamu, sikap netral. Jangan karena kebencian kepada orang lain, agama tertentu atau kelompok tertentu, suku tertentu, itu diupload secara publis di medsos. Karena ini gampang dikirim kemana-mana. Yang pertama adalah bagaimana ada sikap tasamu. Kemudian sikap yang kedua yang perlu kita upayakan adalah sikap ta'adul, sikap keadilan. Artinya sikap keadilan ini bagaimana supaya kita bertindak secara adil, melihat seluruh paham-paham yang ada. Jangan mendikotomikan satu paham kemudian merendahkan paham yang lain. Jadi sifat keadilan yang perlu. Yang terakhir adalah sikap tawazun. Sikap tawazun itu adalah sikap yang ada pada diri manusia yang memerlukan kebijakan. Jadi kita harus bijak. Jangan sampai pendapat kita ini walaupun benar, tetapi pendapat orang lain bahwa itu salah, atau pendapatnya orang lain yang nggak benar, tapi menurut kita itu salah. Orang kan masing-masing punya hak individu untuk berpendapat. Makanya pendapat yang berbeda itu jangan dikontradikkan antara satu dan lain, sehingga sikap tawazun dapat. Jadi semulai sikap tasamu, sikap ta'adul, dan sikap tawazun. Nah, itu pesan saya. Terima kasih. Jadi Bapak, yang paling intinya ini yang kayak kita menggunakan media sebagai anak muda itu, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan menciptakan rasa toleransi sehingga tidak terjadi perbedaan begitu Pak. Ya, jadi sebagai anak muda memang harus bagaimana dalam men-share informasi-informasi di medsos itu tidak mengundang hal-hal yang bisa menjurus kepada persoalan sara, suku, agama, dan ras. Bagaimana seorang pemuda itu dalam men-share sesuatu di medsos atau di mana itu harus berusaha bersikap netral. Bersikap netral dalam hal ini tidak condong bersikap radikal atau bersikap ekstrim. Nah, itu sangat penting. Jadi bijaklah di dalam men-share sesuatu, apalagi menginformasikan di media online. Kadang kan dibaca bukan seluruh Indonesia saja, tapi seluruh dunia Pak yang bisa ya, begitu. Baik, itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada pun beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, mungkin bisa diwakili oleh Muhammad Jibril. Baik, sebagai penutup, apa harapan Bapak untuk Kota Makassar 5-10 tahun ke depan terkait toleransi dan individu warga negara? Ya, kita harapkan Makassar ini secara khusus dan Sulsel secara umum menjadi pilot project kerukunan umat beragama, cipta harmoni antar umat beragama melalui Kota Makassar dan Sulsel, dan indeks keberagamaan, toleransi keberagamaan kita semakin membaik ya, di Makassar maupun di Sulsel. Oke, cukup ya? Ya, oke. Tapi bohong. You got me on it in the